يعيشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع بقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيده ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم
ربما.                                                                               يا ربما كتصفى
الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلاة
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban dengan kedatangan guru kita Fadilatul Dai Allah Ustaz Abdul Razak, mata Allah Ta'ala bituli umrih wa nafa'ana bi ulumih. Allah panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat dan Allah berikan kita berkah ilmu beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus juga kita dan kami mengucapkan selamat datang seluruh jamaah komunitas KPM, komunitas pencinta majelis, komunitas pencinta majelis yang dimuliakan Allah, di mana di hari ini merupakan milad mereka, milad komunitas ini yang ke-10 dengan guru tetapnya, yaitu guru kita Fadilatul Ustaz Abdul Razak, diadakan setiap pekan saja, setiap pekan di hari Ahad pagi. Semoga Allah berikan istiqamah, Allah telah berikan kemantapan dan keteguhan dalam berjalan di jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita dengarkan tausiah pesan-pesan agama, membangkit semangat kita dalam berdakwah ini dan khususnya dalam merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari guru kita Fadilatul Dai Allah Fadilatul Ustaz Mukarram Ustaz Abdul Razak Fadilatul Masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan guru saya, guru kita bersama Fadilatul Ustaz Ad-Da'i ilallah biqauli wa fi'lih wa hali Al-Ustaz Khairullah Ramli mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, sehat wal afiat fi ta'atillah, dan kita semua mendapatkan keberkahan, dan Allah subhanahu wa ta'ala jaga beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, dan dijadikan keturunan beliau menjadi pewarisnya Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ketua komunitas pecinta majelis KPM, abang saya, abang kita bersama Ustaz Mukhlis, ya mata'anallah bituli hayati, semoga panjang umur sehat wal afiat. Dan hadir ta'ala yang semua yang duduk di tempat ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, sehat wal afiat fi ta'atillah, dan Allah tidak bangunkan kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita dengan berkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ar-rahim ar-rahman, khaliqil insi wal jan, alladhi syarafahum bi sayyidil akwan wa a'azzahum bi dinil islami wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dut tawli wal in'am, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi arsalahu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibir rahman sayyidil akwan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita, yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan lisan kita, yang menggerakkan seluruh kujur tubuh kita untuk mendatangi keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangi ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah,
tidak semua orang bisa duduk di tempat majlis-majlis dalam majlis menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan berjuta-juta lisan di alam dunia. Tidak semua lisan diizinkan oleh Allah taala berzikir menyebut namanya, mengagungkan namanya, mensucikan namanya. Tidak lain dan tidak bukan orang yang bisa berzikir menyebut nama Allah itu hanyalah semata kehendak Allah dan keinginan Allah yang mengundang kita, hadirin yang dimuliakan Allah taala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia melainkan manusia itu menjadi uswah, menjadi contoh bagi semua di kalangan manusia, contoh bagi pedagang, contoh bagi pemimpin, contoh bagi seorang yang berumah tangga, contoh bagi pelajar, contoh bagi semua kalangan manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada di diri Rasulullah contoh. Barang siapa yang mencontoh Nabi SAW pasti akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah taala akan Allah jadikan mudah urusan di dunianya. Summa yudha'u lahul qabul fil ardh, dijadikan mudah, bagus, baik jikalau dia mengikuti baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Sungguh kehinaan dan kecelakaan bagi mereka di dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan selamatkan mereka kalau di hati mereka tidak ada kepedulian dengan sunnah Nabi besar Muhammad, tidak ada keinginan untuk mengerjakan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Maka sedikit demi sedikit kita laksanakan daripada sunnah Rasulullah, sedikit demi sedikit ayo kita hidupkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Sedikit demi sedikit, jangan sampai hari bertambah hari, minggu bertambah minggu, bulan bertambah bulan, tidak ada satu sunnah yang selalu kita kerjakan. Bahkan maulid, berjumpa tahun maulid lagi, tidak ada sunnah yang kita istiqamahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala campakkan kita dengan tidak kepedulian kita kepada dakwah Nabi Muhammad, tidak ada kepedulian kita dengan sunnah Nabi Muhammad di keseharian kita. Maka niatlah, maka berazamlah, maka tekadkanlah dengan bulat di hati, dan di hati kita setelah ini akan berusaha untuk menggembirakan Allah Ta'ala dan menggembirakan Rasulullah dengan menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Afsus salama bainakum, minimal kita ucapkan salam ya kepada siapa saja yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian alhamdulillah di kesempatan yang agung dan mulia ini kita bertatap wajah kepada orang-orang soleh, orang-orang baik, dan di tempat yang dimuliakan Allah. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan tempat yang paling dibenci Allah di antara pasar-pasarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita komunitas pecinta majelis, alhamdulillah tanpa terasa hadirin yang dimuliakan Allah, derita dilalui, bahagia dilalui, cerita begitu banyak, perjuangan begitu besar. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jauh kita datangi, hujan kita lewati, bahkan panas kita pun hadapi, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bahkan cekcok pun terjadi di 10 tahun ini, bahkan persahabatan pun akhirnya menjauh pun akhirnya mendekat lagi karena persahabatan ini. Perjuangan yang memang tidak begitu besar, perjuangan memang ini tidak terlalu menggemparkan, tidak besar dan tidak sehebat majelis-majelis yang lain. Namun kami hanya berharap, hadirin yang dimuliakan Allah, di 10 tahun yang kami bersama-sama berjuang, kami yang bersama-sama bersahabat karena Allah, kami yang bersama-sama berteman hanya karena Allah Subhanahu wa taala, di 10 tahun ini alhamdulillah masih terkumpulkan menjadi satu wadah, dan kami berharap wadah ini menjadi
menjadi saksi di hadapan Allah. Kami cinta karena Allah, kami sayang karena Allah. Kami tidak ada hubungan keluarga, kami semua tidak ada hubungan kerabat, hubungan darah. Namun Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, kelak di hari kiamat ada hamba-hamba Allah yang membuat cemburu, yahbituhumul anbiya wal mursalun. Nabi-nabi cemburu dan para rasul cemburu, para syuhada cemburu kepada mereka. Kemudian sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, mereka itu hamba-hamba Allah min biladi syatta wa qabaila syatta. Mereka itu dari negeri yang jauh, negeri yang berbeda, dari negeri yang berbeda, dari kampung yang berbeda, dari qabaila syatta, dari kabilah-kabilah yang berbeda. Ada yang dari Jawa, Sunda dan sebagainya. Kita berbeda suku ayuhal ibad. Namun kita tahabbuna billah, mencintai karena Allah, wa mutazawwirina billah, mendatangi karena Allah Ta'ala. Kita tidak duduk melainkan karena Allah, kita tidak bersaudara melainkan cinta karena Allah, dan kita berpisah pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mendatangi, saling mendatangi satu sama lain. Kadang di tempat fulan, kadang di tempat fulan, kadang di jamaah KPM yang di sana, yang di Bogor, yang di Jakarta, yang di Cibinong, yang di mana. Kita mendatangi karena Allah Ta'ala. Tahu janjinya? Mereka akan dilimpahi di hari kiamat. Wa wujuhum minan nur, wajahnya bercahaya. Min manabir minan nur, dan mimbar-mimbar cahaya. Dia diutamakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, sampai para syuhada dan para rasul yang mulia cemburu kepada mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kami berharap semoga perkumpulan ini tidak pernah akan terbubarkan selama-lamanya. Amin. Sampai hayat ini hilang dari hati kami, dari jiwa kami, maka roh ini dicabut oleh Allah. Kami berharap perkumpulan yang mulia ini, walaupun hanya sedikit, namun menjadi keridhaan Allah Ta'ala. Ingat hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah udah 10 tahun kita gak berasa nih, alhamdulillah. Dahulu guru kita pernah di Pengadegan, kalau tidak salah di tahun 2011 kalau tidak salah. Alhamdulillah bersama beliau. Sekarang bersama beliau lagi, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sedikit hadirin, itu ada cicak dan ada kata ayuhal ibad. Tatkala nabinya Allah sedang dibakar oleh Raja Namrud saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian disiapkan api yang akan dilahap oleh api. Kemudian ada dua binatang, yang pertama cicak, yang kedua katak. Cicak itu meniupkan hadirin angin dari mulutnya, tidak begitu besar, tidak membawa perubahan, tidak membuat api itu makin besar, kan kecil sekali. Apinya Namrud begitu besar membakar Ibrahim. Kemudian hadirin yang akan ditiup, kenapa? Tapi karena rasa bencinya dalam hati kepada siapa ayuhal ibad? Rasa bencinya kepada kekasih Allah, utusan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan cicak untuk dibunuh, bahkan mendapatkan pahala. Bahkan mendapatkan pahala di pukulan pertama, pahalanya lebih besar kalau langsung mati. Kedua, ketiga dan seterusnya, membunuh cicak pahala. Bahkan ada sebagian ulama mengkhususkan malam Jumat pun dapat pahala membunuh cicak. Kemudian hadirin, bahkan kata Nabi, walau fi jawfil Ka'bah, walaupun di dalam Ka'bah sekalipun nggak apa-apa dibunuh itu cicak, padahal di tanah haram nggak boleh bunuh. Saking luar biasanya ini cicak membenci Nabi Allah, meniupkan daripada tiupannya, walaupun tidak membuat besar. Ada sebagian lagi hewan katak, dufda. Kemudian katak itu hadirin mengambil air, kemudian dia ambil air, kemudian dia bawa dengan paruhnya, tidak banyak, sedikit itu satu katak. Kemudian didatangi itu api Nabi Ibrahim, tapi karena rasa cintanya kepada kekasih Allah, rasa cintanya kepada utusan Allah, dia semburkan itu air. Dibalik lagi, diambil, disemburkan lagi, disemburkan lagi, disemburkan lagi. Hadirin yang dimuliakan, berkali-kali tidak membawa perubahan. Api begitu besar, namun dia seolah-olah tidak urus dengan hal tersebut. Walaupun membawa perubahan mau tidak membawa perubahan yang penting saya cinta dengan kekasih Allah, saya cinta dengan utusan Allah, saya berusaha untuk menolongnya, walaupun tidak
tidak padam, tidak akan pernah padam dengan satu kata disemburkan. Namun Allah Ta'ala melihat, hadirnya dimulakan Allah. Inni asma'u wa arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mendengar dan aku melihat. Maka hadirin yang dimulakan Allah, maka dari mulai itu kata haram untuk dibunuh, haram untuk didolimi, haram untuk disiksa, sampai hari kiamat ratusan juta kata bahkan miliaran terselamatkan oleh satu kata yang cinta kepada kekasih Allah Ta'ala. Satu kata, akhirnya miliaran kata sampai hari kiamat. Di syariatnya Nabi Muhammad gak boleh dibunuh, gak boleh didolimi, dilindungi oleh baginda Rasulullah, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Sebabnya diantaranya adalah kata itu mencintai kekasih Allah. Begitu juga kami, KPM tidak begitu besar, paling kalau kumpul 100 orang, itu aja kalau jalan-jalan. Ya, kalau jalan-jalan sama 100 orang. Yang biasanya begitu, kalau jalan-jalan majelis rame. Oh, ke puncak nih, Masya Allah. Kalau ke puncak dia paling sibuk, ya, ke puncak jalan-jalan. Ya, jalan-jalan rata-rata anak majelis pakai puncak doang deh. Ya, Hadir Ta'ala, kalau dulu ada ilallah murabbi arwah wal jasad Habib Mundir, jalan-jalan nggak ke puncak, ke laut, sebulan sekali ke Anyar. Ya karena beliau asli orang puncak. Nah kalau kita kan asli orang Jakarta, Hadir Ta'ala, yang penatnya yang adem-adem. Nah Hadir Ta'ala sebulan sekali kalau jalan-jalan rame, alhamdulillah. Kalau jalan-jalan rame, alhamdulillah penuh. Tapi kalau KPM ya alhamdulillah ya, ala ni'matillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit memang, paling kumpul 100 orang. Kalau majelis-majelis di hari Minggu, apalagi hari Minggu, ini hari berjihad. Jadi jihadnya perang doang, hadirin. Kita ngaji juga jihad. Apalagi hari Minggu, malamnya udah begadang, suruh ngaji, suruh sholat subuh. Ayo karena jihad. Makanya kita pagi-pagi ini, saya juga termasuk. Kalau udah malam ya Allah, wah, saya takbir sendiri kalau di rumah. Allahu Akbar. Kuat ayo, bismillah, kenapa? Subuhan ke masjid, ke musola, ayo ngaji. Kita harus melawan nafsu kita, hadirin. Kemudian hadirin sedikit, KPM cuma sedikit, paling kumpul 50 orang. Kami enggak, dan kami pun tahu diri enggak bakal membawa perubahan buat Islam yang ada di antara dunia ini. Enggak bawa. Paling yang enggak bisa merubah atau mengagungkan Islam sebesar majelis-majelis yang lain, majelis Rasulullah, majelis yang lain besar. Menggetarkan alam Indonesia ini dengan sholawat. Kita sedikit, seperti katak tadi, Alhamdulillah. Kami tidak membawa perubahan besar di Islam, tapi kami berharap ada yang kami perjuangkan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti katak, dan kami berharap anak keturunan kami kelak Allah jaga, Allah lindungi, Allah jadikan mereka ulama amilin yang menyebarkan kebaikan. Amin ya rabbal. Maka mulai hari ini tekadlah di hati Anda. Mulai hari ini niatkanlah di hati Anda. Majelis manapun yang Anda datangi, istiqomahkanlah. Majelis manapun yang Anda datangi, bantulah umbul-umbul yang Anda pasang di majelis. Kemudian sound system yang Anda pasang di majelis memang tidak membawa perubahan besar. Perkumpulan kita kecil, namun Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha meneliti hambanya. Ketika kamu menegakkan panjinya Rasulullah, tidak membawa perubahan besar buat Islam, namun nanti anak keturunan kamu sampai hari kiamat akan dilindungi oleh Allah Ta'ala, akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kalau di hati kita ada kepedulian dan membantu dakwah Nabi Muhammad. Hewan saja ayuhal ibad, seekor katak yang seolah-olah di mata manusia hina, katak seekor hewan saja diperhatikan oleh Allah, katak saja dilindungi oleh Allah. Allah tidak pilih kasih. Bagaimana hati manusia yang membantu dakwah kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini keinginan kami berharap itu saja. Semoga harapan kami menjadi keturunan kami kelak sampai hari kiamat dilindungi oleh Allah Ta'ala, dijaga iman Islamnya oleh Allah, dijaga daripada ketakwaannya oleh Allah, dan kami sedikit ini membawa keberkahan untuk keluarga kami, wilayah kami, dan untuk penduduk kami. Anallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina qulubi ibadihi salihin wa anallaha yarzuquna al-ilm wal amal wa yahfaduna min az-zayg wa zalal wa anallaha bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yuhibbu ghayza qulubina wa yujiruna min mudalatil fitan ma dhahara minha wa ma batan wa anallaha yuslihul ibad wal bilad wa anallaha
Allah yuslihul ibad wal bilad wa yarhamul ibad wal bilad wa anna Allah yahfadhu alaina al-islam wal iman wa yakhtim lana bil husna wa huwa radin 'anna wa yakhtim lana bil husna wa huwa radin 'anna wa yakhtim lana bil husna wa huwa radin 'anna bi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi sirri wa bihaqqil Fatihah. Hadirnya Allah Ta'ala, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Allah Ta'ala kelancangan berdiri dan berbicara, tapi karena perintah dari guru kami, insyaallah beliau panjang umur sehat afiat kita mendapatkan keberkahan. Dan saya mohon maaf guru, mohon izin sebab di rumah saya buat maulid habis lohor ini alhamdulillah. Jadi karena KPM aja, kalau nggak KPM saya nggak mau datangin. 3 undangan datang ke saya tolak-tolakin, ya jauh-jauh Sumatera, Melampung, dia nggak datengin. Tapi alhamdulillah, ya alhamdulillah. Jadi pagi di sini nanti jam 11 saya buat maulid. Ya, silakan yang mau datang ke rumah. Saya juga undang anak-anak KPM. Fadhol habis lohor. Kita ya nanti kelarnya paling jam 2. Gak ada ceramah alhamdulillah, tapi ada tamu guru kami, ya murid Abu Yasir Muhammad Maliki, diantaranya adalah adik Abina Ihya Ulumuddin, Ki Haji Ulumuddin, adik beliau Ki Haji Ahmad Mubin, beliau lulusan Makkahul Mukarramah. Insyaallah beliau akan hadir di tempat kami di malam ini, siang ini. Saya harap jamaah-jamaah habis lohor nanti bisa hadir di tempat tersebut. Ini saja, saya mohon maaf, akan lanjut ke rumah saya persiapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wa billahi Allahu taufiq hatta nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Ustaz Abdul Razak. Jazakallahu khairan jazaa. Ustaz Abdul Razak atas tausiah dan pesan-pesan agama yang beliau sampaikan. Lalu yang berikutnya mungkin dari pengurus atau dari ketua majelis KPM ada sambutan? Ketuanya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Khairullah Ramli, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Abdul Razak Pasti yang baru saja memberikan tausiahnya, dan yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid At-Taqwa yang telah memberikan tempat untuk mengadakan acara Maulid Rasulullah SAW dan milad KPM yang ke-10. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurina wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur dan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan kita jalan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Semoga dengan salawat kita pada hari ini kita akan diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pengurus komunitas pencinta majlis hanya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para jamaah yang telah berkenan hadir dalam acara tasyakuran milad KPM yang ke-10
Kami mohon doa agar KPM ke depan dapat istiqomah untuk berdakwah di jalan Rasulullah SAW. Yang kedua, kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan baik jamuan maupun tempat yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairul jazaa atas sambutan yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah dan barakah di dalam segala langkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wal dayajiri. Walhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana bi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, al-awwal wal akhir. Dialah yang awal dan dialah yang tiada akhir. Semua makhluk mempunyai awalnya dalam wujud, dan Allah Ta'ala tidak berawal dalam wujud. Dan semua makhluk mempunyai akhir di dalam wujud, dan Allah Ta'ala tak pernah berakhir di dalam wujudnya. Maka ia namakan zatnya dengan sifat-sifat mulianya, yang diantaranya al-awwal wal akhir. Dia yang tak pernah berawal dan dia yang tak pernah akan berakhir. Abadi, selalu ada di alam semesta ini. Ia tunjukkan segala kekuatannya, dan juga ia tebarkan rahmat-rahmatnya. Ia berikan janji-janji kepada para hambanya yang selalu ingin dekat dan ingin meraih maghfirah dan rahmat darinya. Ketika ia berkata kepada mereka, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'a, wa man atani yamshi ataitu harwala. Kata Rasul mengungkapkan apa yang difirmankan Allah dalam hadis qudsinya, barang siapa yang mendekat kepadaku dengan satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya satu ba'. Dan barang siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan menghampirinya dengan berlari. Artinya bahwa Allah Ta'ala menanggapi dengan serius kedatangan seorang hambanya. Ketika hambanya itu ingin meraih rahmat Allah, datang ke majelis-majelis, datang ke tempat-tempat penuh rahmat, datang ke tempat-tempat penuh barakah, untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya lebih cepat datang kepada hambanya ketika ia tahu bahwa hambanya ini mempunyai tekad kuat untuk meraih apa yang disiapkan Allah Ta'ala di dalam majelis-majelis kebaikan, di dalam tempat-tempat yang penuh dengan barakah. Allah tidak sia-siakan keinginan mereka, dan Allah Ta'ala tidak putuskan harapan mereka. Diberi oleh Allah Ta'ala apa yang mereka harapkan ketika mereka mendatangi tempat-tempat yang penuh dengan barakah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita baca itu jelas di dalam kisah Sayyidatina Maryam dan kisah Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalamu ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Ketika Nabi Allah Zakaria berkata kepada Sayyidatina Maryam, ya Maryam, anna laki hadha? Qalat huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nabi Allah Zakaria berkata kepada Sayyidatina Maryam, wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan makanan ini?
sembarang makanan. Makanannya berupa buah-buahan yang bukan di musimnya. Nabi Allah Zakaria tahu betul bahwa kamar Sayyidatina Maryam dia yang urus, dia yang punya wewenangnya, dia yang pegang kuncinya. Ketika dia buka kamar Sayyidatina Maryam, lalu didapatkan ada buah-buahan di dalamnya, dan uniknya lagi buah-buahan itu bukan di musimnya, maka pantas dan harus dia bertanya kepada Sayyidatina Maryam, karena dia tahu kuncinya dia yang pegang dan tidak ada orang yang masuk kecuali dengan izinnya. Anna laki hadza, dari mana engkau dapatkan ini hai Maryam? Qalat, berkata Sayyidatina Maryam, huwa min indillah, dia itu datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sungguhnya Allah telah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Dan datang malaikat ke tengah-tengah kamar Sayyidatina Maryam membawa buah-buahan makanan-makanan untuk menunjukkan kemuliaan Sayyidatina Maryam radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Ketika dilihat oleh Nabi Allah Zakaria, ternyata ini wanita-wanita dimuliakan Allah, diistimewakan Allah dengan tanda-tanda yang dilihat jelas dengan kedua matanya sendiri dan dibuktikan dengan dirinya sendiri. Tidak sama sekali kesempatan itu disia-siakan oleh Nabi Allah Zakaria. Kata Allah dalam Al-Quran di ayat selanjutnya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan innaka sami'ud du'a wa nadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir. Qala kadzalika Allah yakhluqu ma yasha idza qada amran wa inna ma yaqulu kun seterusnya sampai ayat akhir. Kata Nabi Allah, kata Allah dalam ini ayat, fada'a hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ Nabi Zakaria berdoa. Nabi Zakaria melihat tempat penuh barakah. Barakah datang sebab Sayyidatina Maryam ada di itu kamar. Maka keberkahan itu langsung diambil oleh Nabi Allah Zakaria, enggak disia-siakan. Hunalika da'a Zakaria rabbah, di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, berikan aku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang thayyibah, keturunan yang bagus, keturunan yang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau Maha mendengar doa. Wanadatil malaikat, maka berkata malaikat, innallaha yubashshiruka bi Yahya, sungguhnya Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepadamu, kau bakalan punya anak namanya Yahya. Gak tanggung-tanggung ketika Allah Ta'ala berikan ijabah terhadap doa Sayyidina Nabi Allah Zakaria, karena keberkahan tempat yang berkahnya itu asalnya dari Sayyidina Maryam, bahkan dia bukan Nabi, bukan Rasul. Dan kesempatan itu diambil oleh Nabi Zakaria, dijabah oleh Allah Ta'ala doa Nabi Zakaria yang sudah dipanjatkan berkali-kali sebelum itu. Gak tanggung-tanggung Allah kasih kabar gembira, ente wahai Nabi Zakaria bakalan punya anak dan nama anak ente Yahya. Allah yang langsung memberikan namanya. Allah yang langsung memberikan namanya. Bukan cuma diberikan ijabah oleh Allah doa itu, dan kemauan Nabi Allah Zakaria bukan cuma dipenuhi oleh Allah Ta'ala, tapi dikasih kemuliaan, namanya dinamakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Inilah fadilah dari tempat yang penuh dengan barakah. Harapan yang hadir di situ gak bakalan disia-siakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, kata Nabi Allah Zakaria, qala rabbi anna yakunu li ghulam. Sebelumnya kata Allah Ta'ala, innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Bahwa ini Yahya bukan cuma sembarang Yahya, tapi musaddiqan bi kalimatin min Allah, dia membenarkan kalimat-kalimat wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sayyid, akan jadi seorang sayyid. Apa makna sayyid? Ulama memberikan makna sayyid kepada beberapa makna. Atau diantaranya man sada fi qaumi, orang yang memimpin di kaumnya. Kalau dalam satu komunitas dia pemimpinnya, maka orang ini pantas dinamakan sayyid.
Lalu katanya yang dalam maknanya yang lain yang dinamakan sayyid yang banyak pengikutnya. Dan itu semua makna sayyid yang disebut oleh ulama, kata para ulama kita, semua makna itu sangat cocok dan pantas untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Yahya disebut oleh Allah Ta'ala sayyid. Anehnya di zaman-zaman akhir kayak begini, di mana maklumat dan info begitu bisa menyebar dengan cepat, bahkan dari ujung dunia kita bisa tahu apa yang terjadi dengan handphone yang kita miliki, tapi masih ada orang kekurangan info tentang makna sayyid dalam Al-Quran, sehingga dia keberatan ketika Nabi Muhammad dipanggil dengan Sayyiduna Muhammad. Nabi Zakaria dipanggil sayyid dan itu pujian, dan Nabi Yahya dipanggil sayyid itu pujian, dan Allah Ta'ala yang memanggilnya, Allah Ta'ala yang memujinya. Lalu apakah dengan demikian setelah itu gak pantas untuk Rasulullah dan dia afdalul mursalin? Beliau afdalul mursalin, yang paling afdal dari sekian rasul, pemimpin para nabi dan rasul, lebih-lebih pantas untuk diberikan nama sayyid ketika setelah Allah berikan kepada makna nama sayyid kepada Nabi Yahya bin Zakaria radhiyallahu ta'ala alaihi wassalatu wassalam. Artinya kurang info. Kalau ada seseorang mengatakan gak boleh menggunakan kalimat sayyid untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena sayyid Allah, merujuk kepada sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasul ketika ada seorang mengatakan sayyid kepada Rasul, kemudian kata Rasul, as-sayyid Allah, sayyid adalah Allah. Ini hadis yang dimaknakan oleh para ulama. Yang paling kuat untuk membantah bahwa kalimat sayyid tidak boleh diberikan kepada Rasul adalah ayat yang tadi kita baca. Allah berikan nama sayyid kepada Nabi Yahya, dan lebih pantas lagi sayyid diberikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Zakaria berkata, qala rabbi habli min ladunka, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati akhir. Kata Nabi Zakaria, ya Rabb, bagaimana mungkin saya punya anak? Wa qad balaghani al-kibar, ana dah tua. Kalau enggak salah beliau disebutkan umurnya sudah 90-an tahun. Istrinya bahkan demikian, sudah hampir 100 tahun. Wa imra'ati akhir, dan anda punya istri mandul. Bukan cuma saya tua, laki-laki walaupun dia tua, tapi benihnya masih copcer dalam bahasa kita sekarang. Taruh itu benih walaupun dia tua, taruh benihnya di lahan yang subur, maka dia akan menghasilkan dengan izin Allah tentunya. Tapi kalau perempuannya sudah akil, perempuannya sudah mandul, maka benih yang manapun yang ditaruh di situ maka tidak akan membuahkan. Nabi Zakaria mengadu hal itu kepada Allah, ya Rabb, aku bukan cuma tua, tapi istriku mandul. Di dalam ayat lain Allah katakan, wa aslahna lahu zawjah, ana beresin istrinya, kata Allah Ta'ala, ana perbaiki istrinya. Masalah mandul bukan sesuatu yang berat untuk Allah Ta'ala. Diciptakan Nabi Isa tanpa ayah, diciptakan Nabi Adam dan Sayyidina Hawa tanpa orang tua, apalagi cuma merapikan rahim yang kurang bagus menjadi bagus, sesuatu yang mudah buat Allah. Lalu katanya, kadzalika qala rabbuka inna Allah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan innaka samiul du'a. Kata Allah Ta'ala setelahnya bahwa itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang hadir di dalam majlis yang penuh dengan barakah, Allah Ta'ala memberikan perhatiannya lebih ketika dia hadir dengan hati yang sungguh, dengan hati yang fokus, dengan hati yang penuh, berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rahmatnya, sebagaimana ia berikan kepada Nabi Zakaria harapannya, maka Allah Ta'ala akan lebih berikan kepada umat Sayyidina Muhammad ketika mereka hadir dalam majlis-majlis penuh dengan barakah dan membawa harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga harapan kita dipenuhi Allah Jalla Jalaluh, dan hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah kita tahu bahwa ini majlis barakah dan mendatangkan harapan dari Allah Ta'ala, kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang dengan lahirnya beliau muncul jihadnya beliau, yang dengan lahirnya beliau muncul Isra Mi'raj beliau, yang dengan lahirnya beliau muncul wahyu yang turun wahyu dari Allah Ta'ala, yang dengan wahyunya, dengan miladnya beliau muncul keturunan-keturunannya beliau yang mulia, yang dengan wahyunya beliau muncul petunjuk-petunjuk beliau dari hadis-hadis yang beliau ucapkan selama hidupnya, yang dari milad dan kelahiran beliau muncul ini dan itu, yang kita bisa dapatkan keberkahannya sampai sekarang dan tuntunannya sampai sekarang. Dan di antaranya yang paling afdal adalah Quran yang datang dari Allah Ta'ala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu Allah Ta'ala jadikan mukjizat yang abadi untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan. Kita peringati di hari ini kelahiran beliau, dan dari kelahiran beliau itu banyak hal yang tentunya diambil dan bisa dipetik oleh setiap individu umat, setiap kita yang hadir dan yang tidak hadir, dan semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya semangat beliau di dalam berjihad fisabilillah, di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam pernah berkata kepada Hawariyin, dan ucapannya Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, "Falamma hassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa syahid bi anna muslimun." Falamma hassa Isa minhumul kufra, ketika Nabi Isa merasakan dan tahu bahwasanya ada kekafiran di antara mereka, ada umatnya, ada yang terima, ada yang tidak terima ajaran. Qala man ansari ilallah, kata Nabi Isa, siapa yang menjadi pembelaku kepada Allah Ta'ala? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, berkata para hawariyun, kamilah ansarullah, para pembela Allah. Nabi Isa mengatakan, siapa yang membela aku menuju jalan Allah Subhanahu wa taala? Tapi Allah tegaskan di jawabannya melalui lisan para hawariyin, sahabat Nabi Isa, nahnu ansarullah, kamilah pembela Allah. Mereka tidak bilang kami pembelamu wahai Nabi Isa, tapi mereka bilang kami pembela Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa yang membela para aulia, yang membela para asfiya, yang membela para anbiya, yang membela para rasul, dan lebih utamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membela beliau, tentulah membela Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dikatakan seorang aku membela fulan, membela fulan, tapi dikatakan aku membela Allah Taala ketika membantu perjuangan seseorang di dalam dakwanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Jihadnya Rasul dalam menebarkan kebaikan ini bukan salah satu yang penting untuk kita petik di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad. Bagaimana ketika dikisahkan di dalam sirah, dalam perjuangan beliau dalam menyebarkan ini kebaikan. Datang Rasul sebelum hijrah ke Madinah di musim haji, masuk ke dalam kemah-kemah yang dimiliki oleh suku-suku Arab. Orang-orang Arab sebagaimana kita tahu, setiap musim haji datang ke Mekah. Lalu setiap suku punya kemahnya sendiri-sendiri. Kemah ini, bani ini. Mereka semuanya sama-sama menta'zimkan Ka'bah, menta'zimkan Hajar Aswad, menta'zimkan syiar-syiar yang ada di Makkahul Mukarramah sebagai peninggalan Nabi Ibrahim yang disepakati oleh semua suku, semua golongan di kalangan Arab, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang yang mulia di mata Allah Ta'ala dan di mata mereka. Setiap suku punya kemah masing-masing untuk tempat mereka bermalam dan menginap di musim haji. Kesempatan datangnya orang-orang di musim haji ke Makkahul Mukarramah dan kumpul sebagaimana di tahun-tahun kita di sampai akhir zaman. Diambil kesempatannya oleh Nabi Muhammad SAW. Kesempatan untuk menyebarkan dakwatul Islam. Datang beliau ke kemah Bani Fulan, masuk menjumpai mereka, lalu menawarkan Islam.
Wah, inilah Islam dan begini Islam dan ajaran Islam begini. Tapi tidak ketinggalan, Abu Jahal berjalan di belakangnya memuntit. Setiap kali Rasulullah masuk ke kemah, kemudian selesai berdakwah kepada mereka, menawarkan Islam, ada yang terima, ada yang tidak terima. Kemudian beliau keluar dari kemah, masuk Abu Jahal ke kemah yang telah dimasuki Rasul, lalu mengatakan kepada mereka, jangan percaya dengan yang diucapkan itu orang tadi. Dia itu anak kami di sini dan anak negeri kami. Kami tahu itu orang, dan dia orang gila, orang begini dan orang begitu. Rasul tahu dikuntit demikian, tapi beliau tidak sama sekali putus harapan dan putus semangat. Masuk ke kemah yang kedua, menawarkan Islam. Keluar dari kemah, datang Abu Jahal mengatakan hal yang sama. Masuk ke kemah yang ketiga, masuk ke kemah yang keempat, masuk ke kemah yang kelima, sampai kemudian Allah Ta'ala buahkan hasil jihad beliau itu. Didengar ajakan beliau oleh kaum Ansar, yaitu kaum Madinah, kaum Yathrib. Dulu dinamakan Yathrib sebelum dinamakan Madinatul Munawwar. Ada 12 orang mendengar ajakan itu, langsung kemudian berhubungan dengan Rasul dan siap berbaiat kepada Nabi. Maka ditentukan oleh Rasul Aqabah, tempat baiat. Lalu kata Rasul, kita baiat di tengah malam dan jangan ada satupun yang membangunkan yang lain. Biar bangun sendiri sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Bangun sendiri lalu menuju ke tempat yang telah ditentukan. Tengah malam mereka pun kemudian pergi 12 orang dari kaum orang-orang Yathrib, dari penduduk Yathrib, menuju ke Baiatul Aqabah, ke Aqabah, berbaiat kepada Rasul, dan itu dikenal dengan baiat yang pertama. Orang Yathrib yang pertama kali mengislamkan dirinya dan tunduk di hadapan Nabi, siap membela Nabi dalam segala ajaran beliau yang beliau sampaikan. Buahnya Allah Ta'ala munculkan dan Allah Ta'ala berikan setelah beliau bersusah payah masuk kemah ini, masuk kemah itu, keluar kemah ini, masuk kemah yang lain, lalu dibuntuti Abu Jahal. Lalu kemudian mereka dia katakan tentang Rasulullah begini dan begitu. Tapi Allah Ta'ala kemudian membuahkan hasil perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul dalam hadis, Inna Allah Ta'ala la yansuru hadha din birrajulil fajir. Sungguhnya Allah Ta'ala akan membela agama ini dengan seseorang laki-laki yang durjana, seorang yang durjana, mau laki mau perempuan, seorang durjana. Ini ada orang yang di zaman itu dan setiap zaman ada aja orang yang ingin menjelek-jelekan Islam, tapi pada hakikatnya dia malah membela Islam. Yang paling jelas di mata kita kejadian menara kembar yang hancur di tahun 2000 berapa ya? 2002 kalau nggak salah. Tahun 2000-an di Amerika hancur dengan sebab ternyata kong kali kong di antara mereka dan konfirmasi besar di antara mereka dengan tujuan untuk menghalalkan memerangi negara-negara Islam dan membunuh mereka dan mengambil harta kekayaan mereka berupa minyak dan yang lainnya. Tapi tidak disangka Allah Ta'ala punya rahasia di balik itu. Ketika mereka hancurkan dua menara kembar yang ada di sana, gedung besar yang mereka katakan aman dan gedung teraman di dunia, hancur dengan pesawat, lalu terjadi begitu banyak korban jiwa dan huru-hara setelah itu. Bukan cuma di Amerika, sampai kemudian ke negeri Yaman, diperangi teroris di Yaman yang dikatakan teroris dan sebagainya. Terbukti setelah kejadian tersebut dalam satu hari di Amerika Serikat yang masuk Islam gak kurang dari 5.000 orang. Karena setelah itu orang membicarakan Islam dan sengaja mereka memang sudah direncanakan dengan rencana yang matang. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk menjelekkan Islam, bahwa inilah Islam teroris segala macam. Tapi orang di sana ternyata haus terhadap pengetahuan tentang Islam. Banyak buku-buku yang terjual begitu diberitakan tentang Islam. Mereka beli. Orang-orang itu ingin kenal apa sih Islam sesungguhnya. Lalu ketika mereka tahu ternyata kebenaran Islam demikian dari yang mereka baca, dari yang mereka lihat, dari tetangga yang ada di tengah-tengah mereka, ketika mereka ada yang Muslim di antara mereka kenal Islam dengan sungguhnya, kemudian berbondong-bondong masuk Islam.
Seakan-akan baru saja turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Awalnya ingin menyerang Islam, tapi ternyata Allah Ta'ala ada punya hikmah di balik itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul pun begitu. Dia pergi masuk ke dalam kemah, lalu di belakangnya ada Abu Jahal yang tujuannya untuk menjegal dakwah Rasul, menjelek-jelekkan Rasul. Tapi ternyata siapa nyana setelah itu ada orang yang masuk Islam dari kalangan Yathrib. Ketika mendengar info tersebut dikatakan ini gila, ada yang bilang ini penyihir, ada yang bilang orang ini tukang syair dan lain sebagainya. Ternyata kemudian ketika mereka periksa, karena mereka penasaran, ini kok bilang ini, ada yang bilang orang gila, ada yang bilang penyair, ada yang bilang tukang sihir, mana yang benar? Yang ingin mencari kebenaran, melihat langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneliti langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian kenal dengan Rasul lalu kemudian masuk Islam. Karena yang dilihat dan dia kenal dan dia tahu setelah dia teliti berbeda jauh dengan yang dihembuskan dan diisukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy dan orang kafir. Beliau bukan orang gila ternyata, beliau bukan orang penyair ternyata, beliau bukan orang penyihir ulung ternyata adalah seorang Rasul yang benar-benar diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu saya dengar dari lisan Sayyidina Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ketika kejadian menara kembar hancur saat itu besar. Lalu ada orang di Amerika sana, ketika digembor-gemborkan Islam ini jahat, Islam ini pembunuh, Islam ini teroris, dia sendiri seorang kafir di satu komplek di perkomplekan di sana di Amerika, gak percaya dengan yang diberitakan di media-media massa di saat itu. Kenapa? Karena di sampingnya ada seorang Muslim tetangganya, bertahun-tahun hidup dengan dirinya di komplek itu, bertetangga dekat, tidak pernah disakiti oleh si Muslim, tidak pernah dizalimi oleh si Muslim, tidak pernah dianiaya oleh Muslim, apalagi dibunuh oleh si Muslim. Lalu dia katakan, aku lebih tetap percaya dengan tetangga ini daripada dengan berita di media yang disebarkan oleh mereka. Subhanallah, membantah semua info yang disebarkan itu dengan akhlak seorang Muslim yang ada di samping. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Begitulah Allah Ta'ala membela agamanya. Dan mulia seorang ketika membela Allah Ta'ala dan membela agama Allah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita membela Nabi Muhammad dan membela Allah Ta'ala dan agama Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kemudian semangat beliau di dalam dakwah, tidak pernah kita kenal beliau pupus. Jangankan pupus, habis kendur pun tidak pernah kita dengar. Tidak pernah kita dengar ada hadis dalam sirah ataupun dalam hadis Sahih Bukhari Muslim ataupun sahih yang lain atau Musnad Imam Ahmad ataupun kitab-kitab hadis yang lain, kita mendengar bahwa Rasulullah kendur di dalam semangat dakwah. Yang ada beliau selalu semangat dalam berdakwah. Bahkan beliau punya sifat, ketika dia tahu ada seseorang berbuat baik, maka beliau selalu mendorongnya dan menyemangatinya. Lihat dalam hadis Rasul disebut, perhatikan, datang salah seorang ke hadapan Nabi, dan orang ini punya saudara. Saudaranya nggak kerja, dia kerja. Dia kerja banting tulang pagi, siang, sore untuk makannya dan untuk makan saudaranya ini. Tapi saudaranya nggak ngapa-ngapain. Apa yang dikerjain oleh saudaranya ini? Duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hari menuntut ilmu, mencari ilmu, mengumpulkan ilmu dari Rasulullah. Itu yang dikerjain oleh saudaranya. Gak kerja, gak ngapain, gak, dalam bahasa kita gak bantuin keluarga. Dia cuma ngaji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini yang merasa kerja banting tulang ngadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, saudara aneh begini-begini, saudara aneh begini-begini. Apa kata Nabi kepada saudaranya yang kerja banting tulang? Kata Rasul kepadanya, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi ente dikasih rezeki hanya gara-gara dia. Allah nggak bilang kayak fulan ente jangan ngaji aja, mana bagi waktu ente kayak saudara ente cari duit, bantu keluarga ente.
Tapi yang ada Rasulullah mendorong orang ini yang ngaji bersama Rasul dengan mengatakan ente bisa jadi dapat rezeki itu gara-gara dia ngaji yang mana? Gara-gara dia nuntut ilmu. Maka disebut oleh ulama kalau di tengah-tengah keluarga ada seseorang di antara anggota keluarga yang mencari ilmu Allah Ta'ala, mendalami ilmu syariat, insya Allah dia memberikan keberkahan kepada anggota keluarga yang lain. Maka beruntung jika ada satu anggota keluarga di antara kita yang begitu. Dan usahakan jika tidak ada, harus ada satu yang mendalami ilmu syariat, mendalami agama Islam, tafaqquh fid din, sehingga mendapatkan iradah kebaikan dari Allah Ta'ala. Kata Rasul dalam hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, Allah buat dia paham agama. Sehingga di dalam satu keluarga ada satu lampu besar yang menerangi yang lain, menjelaskan yang lain tentang sholat, menjelaskan yang lain tentang puasa, tentang haji, tentang ini, tentang itu, yang berkaitan dengan aktivitas kita semuanya yang tidak lepas dari syariatullah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mendorongnya untuk terus beraktivitas, terus duduk sama. Jangan kau putuskan duduk denganku. Dan kau yang banting tulang, ente dapat rezeki bisa jadi karena dia ngaji mana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan terus beliau bersemangat di dalam berdakwah, di dalam berjihad, sampai kemudian di suatu hari, di suatu malam, Sayyidina Umar bin Khattab cari Rasulullah karena punya hajat bersama Nabi, ketemu Nabi. Cari di rumah istrinya yang fulana nggak ada, cari di rumah istri fulana nggak ada, cari di rumah istri fulana nggak ada, di sisi Rasulullah nggak ada. Kemana Rasulullah ini? Malam-malam begini nggak ada di rumah istri-istrinya. Lalu muncul di dalam pikirannya, di rumah Sayyidina Abu Bakar. Lalu menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Ternyata Rasulullah benar ada di rumah Sayyidina Abu Bakar. Berbincang berduanya, ngapain? Bincang apaan? Bincang tentang hidayah, bincang tentang dakwah, bincang tentang bagaimana strategi dalam berdakwah, gimana si fulan, bagaimana caranya si fulan masuk Islam, dan seterusnya. Bicara tentang dakwah dengan sama Sayyidina Abu Bakar. Setelah diizinkan masuk, Sayyidina Umar bergabung dengan mereka. Duduk mereka bertiga, membincangkan tentang Islam dan penyebaran dakwah Islam sampai tengah malam. Baru kemudian Rasulullah pulang dari Sayyidina Abu Bakar ke rumah Sayyidina Abu Bakar, ditemani dan diantar oleh keduanya. Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengantar sampai di masjidnya, dan Rasulullah rumahnya di masjid, nempel dengan masjid. Mendengar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sedang sholat di masjid beliau dengan suara kencang dan lantang, lalu kedengaran suara Quran yang begitu enak. Ahlan wa sahlan. Lalu Rasulullah mendengar suara bacaan Quran itu dalam salat beliau, dalam salat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah berhenti menikmati bacaan Quran Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qiraat Ibn Umi Maktum, dalam bahasa beliau bacaan Ibn Umi Maktum. Asyik Rasulullah mendengarnya, nikmat mendengarnya. Lalu setelah selesai dia salat dan salam, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud memanjatkan doa. Doa itu didengar Rasulullah. Rasulullah mengatakan, dan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar mendengar, ud'u faqad istujiba lak. Berdoalah, Allah Ta'ala telah jawab doamu. Ud'u faqad istujiba lak. Berdoalah, Allah telah jawab doamu. 3 kali Rasulullah katakan demikian. Itu kabar gembira dari Rasul untuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud belum tahu dengan ucapan Rasul itu. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang mengetahuinya. Terbesit dalam diri Sayyidina Umar, ana akan kabari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lebih awal mendahului Sayyidina Abu Bakar besok subuh. Udah begitu tekadnya Sayyidina Umar. Lalu setelah mengantar Rasul sepulang ke rumah, dia pulang ke rumahnya, Sayyidina Umar pulang ke rumah, Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumah. Besok subuh datang, Sayyidina Umar kemudian mengabarkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tentang ucapan Rasul tadi malam, bahwa Rasul katakan ud'u faqad istujiba lak. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika sudah dikabarkan Sayyidina Umar, kata beliau, ya Umar, Abu Bakar telah mendahuluimu memberikan dakwah, memberitahu. Katanya, Allah, Abu Bakar tidak ada satu kebaikan melainkan dia mendahuliku di dalam kebaikan itu.
Abu Bakar lebih dulu memberitahu Sayyidina Abdul bin Mas'ud tentang doa yang diberikan oleh Rasul kepada beliau dari mana. Begitulah mereka ada dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang jadi poin kita, semangat Rasul di dalam jihadnya, dalam berdakwah dan istiqomahnya terus tidak akan pernah pudar semangat itu, dan diwariskan kepada para pewaris-pewarisnya, kepada para sahabat. Lihat Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ketika di perang Badar, beliau suatu mengisyaratkan kepada para sahabat yang lain, "Asyiru alayya ayyuhan nas," katanya, berikan aku isyarat, ayo bicara. Sayyidina Abu Bakar, katanya jazakallah khair, ahsan, bagus, kata Sayyidina Rasul. Bicara Sayyidina Umar, jazakallah khair, ahsan, bagus. Lalu Sayyidina Sa'ad bin Ubadah paham bahwa Rasulullah menginginkan kaum Ansar, karena yang bicara tadi semuanya dari Muhajirin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Rasul pengen kaum Ansar yang bicara, dia paham itu, dan beliau adalah pemimpin kaum Ansar. Bangkit Sayyidina Sa'ad, "Ya Rasulullah, ka'annaka ta'nina," seakan-akan engkau maksudkan kami. Kata Rasul, "Ajar, nah engkau yang kalian yang kami yang aku inginkan." Maka bicara Sayyidina Sa'ad, bicara begini, "Wa nahnu silmun liman salam wa harbun liman harab," dan begitu terus beliau bicara sampai beliau katakan, "Ya Rasulullah, ini sta'radta hadzal bahr wa fakhudtahu fakhudta fi fa nahnu khudna ma'ak." Kata Sayyidina Sa'ad, "Wahai Rasul, kalau lautan ada di hadapanmu dan kemudian kau menyelam ke dalam lautan, kami siap menyelam bersamamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Semangat Sayyidina Sa'ad bin Ubadah dan para kaum Ansar, semangat bersama beliau untuk membela beliau dan menjadi Ansar, jadi pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalaupun ada laut di hadapannya, mereka tidak akan gentar. Rasul jalan, ana siap jalan. Dulu di kalangan sahabat, kalau nggak salah di perang Yarmuk, Sayyidina Khalid bin Walid atau yang lain, yang paling mau perang di saat itu, 200.000 orang yang jadi pasukan yang hadir dalam waktu ingin memerangi kaum kufar di seberang lautan. Lalu mereka terhenti dengan lautan yang ada di hadapan. Mulai pemimpin pasukan ini, panglima pasukan ini, tanpa ragu di atas kudanya, dia dengan baca bismillahnya, lalu kemudian dia jalankan kudanya di atas lautan dan tanpa sama sekali tenggelam. 200.000 yang naik kuda, yang dia dengan jalan kaki naik ke atas lautan dan berjalan di atas lautan, dan bahkan disebutkan oleh para perawi hadis bahwa bahkan kaki kudanya basah aja enggak. Sampai orang-orang kufar yang di seberang sana ketakutan, ini mereka jin atau manusia nih, karena bisa berjalan di atas air, berjalan di atas lautan, bukan cuma air biasa, lautan, dimana jika ombak besar datang, mereka bisa saja seseorang di atasnya akan tenggelam. Tapi Allah telah tundukkan itu semuanya untuk mereka-mereka yang punya semangat, para sahabat Rasul yang punya keikhlasan besar dalam membela perjuangan Nabi Muhammad SAW. Semoga kawan-kawan kita di KPM dan jamaah kita sekalian yang hadir semua di majelis malam ini, pagi ini, di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, diberikan oleh Allah Ta'ala semangat yang besar untuk dakwah ilallah, untuk membela Rasulullah dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam komunitasnya, dalam kelompoknya, dalam organisasinya, dalam semua hal yang diberikan Allah olehnya, berupa kesempatan, berupa kebaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita semua kebaikan dunia wal akhirat. Allah Ta'ala berikan kepada guru-guru kita semua yang hadir, Habib Hud, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur dalam sehat wal afiat, dan diberikan kepada kita barokah daripada ilmu beliau, ya barokah di dunia, barokah di alam barzakh, dan barokah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الساعة المباركة. اللهم اجعله هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. قدموا أن نودع إلى أرواح من سمعناها هنا بسببهم خصوصا الحبيب الداعي إلى الله بمنظر من فؤاد المساواة Ibu Astuti Wahyuni binti Pardiman Joyo Hadi Suparto, Bapak Muhammad Ilham bin Maroni, Dewi Rafika Sari binti Maroni, Haryati binti Hadi Slamet, Bambang Siti Widodo bin Sukardi Hadi Sukarto, Ibu Sukardi bin Samin, Bapak Abdul Samad bin Haji Muhammad Saleh Qadir, Ibu Hasanah binti Hanafi, Sunari bin Par, Muhammad Sa'id bin Naidi, Siti Zahra binti Abdurrahman, Muhammad Nur Ishaq bin Ishaq, Habib Muhammad Waini bin Habib Kuki Al-Hasani, Hashim bin Ali, Hasan bin Hamdani, Abdurrahman bin Hasan, Seniman binti Senipan, Daskam bin Andawi, Muhammad bin Fahmanat, Rafi'ah binti Mahfud, Risim bin Senin, Yasur bin Kasim, Kasim bin Fulan, Bapak Jainuddin bin Haji Sulaiman, Ibu Icah binti Nadi, Muhammad Nur bin Danang Budi Purwanto, Muhammad Nur Arif bin Danang Budi Purwanto, Muhammad Dafa bin Danang Budi Purwanto, Yuningsi binti Muhammad Yusuf, Tasmo bin Tawab, Haji Siti Hawa binti Guru Mukhtar, Maswan bin Maseh, Maisura binti Haji Ismail, Muhammad Siddiq bin Prawira Admaja, Suyati binti Sairan, Kamirah binti Sairan, Dul Ghaffar bin Madjari, Bukhari bin Si'ar, Rahimah binti Rahimi, Suharjo bin Atmo, Rubahat Sulisi Yani bin Darsono, Mansur bin Nasim, Naum bin Silam, wa usulihim wa furu'ihim wa walidina wa ummahatina wa syayikhina wa muallimina wa dhabil huquqi alina ajma'in wa li jami'il muslimina wal mu'minina awsil Allahumma thawaba dhalika minna ilayhim waj'al nuran yas'a wa yatala'la bayna yadayhim. Allahumma ij'al dhiqaqan lahum minan nar wa 'iddan lahum minan nar وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار. اللهم وارفع به درجاتهم وضاعف في حسناتهم وأجزل بعطياتهم وتجاوز عن سيئاتهم وانقلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود واجعلهم عن المقربين الشهود. اللهم يا كريم أدخل في قبورهم وقلوبهم الروحة والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في ربيع جنان إنك كريم منان بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. بنية الشفاء العاجل واللطف الشامل والصحة الكاملة لمرضانا ومرضى المسلمين خصوصا Bapak Ayahanda Bapak Maroni bin Abdullah, Ahmad Faisal bin Abdul Samad, Ruhaimah binti Kadim, Muhammad Aziz Siti Laskuti Ruslani, Allah yashfihum min kulli ma yadhihum shifaan ajilan ghaira ajil la yubadiru saqaman wala alaman. Allahumma rabban nas adhhib al-ba's ashfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk bi ba'dina bi turbati ardina yashfi saqimuna bi idni rabbina. Sirrul Fatiha. اللهم كما لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها رحمة بن سليمان نور أمالية بنت هاني حمدي واتي بنت علي الدين. اللهم كما لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بها في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين بسر أسرار الفاتحة. اللهم يا واسع المغفرة والرحمة
اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم وتجاوز عنا وعنهم وعن والدينا ووالديهم واجعلنا وإياهم من الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.